Berlatarkan di negara lumbung padi Filipina, seorang pria bernama Jo Sung Jae terluka parah dan berlari mencari pertolongan. Ia dikejar oleh beberapa orang membawa pakakas. Akhirnya, Sung Jae bertemu dengan sebuah mobil polisi yang sedang berpatroli. Dia meminta bantuan kepada kedua polisi sambil menyerahkan sebuah flashdisk yang tampaknya berisi data penting. Orang-orang yang mengejar Sung Jae segera berhenti dan asa-asa untuk menyerang karena melihat polisi. Namun tiba-tiba sebuah mobil mendekat dan berhenti. Dari mobil itu keluar seorang pria dan inilah yang terjadi. Kapawur guys ya. Pria ini bernama Baek Chang-gi, seorang gangster brutal yang tidak segan-segan membunuh siapa saja yang mengusiknya. Kemudian mereka mengambil flashdisk dari Sung Jae dan kemudian pergi dari sana. Scene beralih ke Korea, dua pemuda berjalan di sebuah komplek perumahan dengan gerak-gerik mencurigakan. Saat salah satu dari mereka berjaga, yang lain menyembunyikan sebuah bungkusan berisi barang haram di celah dinding. Namun, tidak lama kemudian, beberapa polisi yang sudah mengawasi mereka langsung menyergap dan menangkap keduanya. Di kejauhan, seorang calon pembeli melihat kejadian itu dan berusaha melarikan diri. Namun dia segera ditangkap oleh paman kita semua, Ma Sok-du, si tangan beton. Setelah mendapatkan informasi dari orang-orang yang ditangkap, Sok-du dan timnya masuk ke sebuah bangunan dan menuju ke atap tempat yang dicurigai sebagai lokasi operasi penyimpanan obat-obatan. Namun, setelah membuka pintu, mereka menemukan gerbang besi yang terkunci rapat menghalangi mereka masuk. Mengetahui kedatangan polisi, para penjahat mencoba menghilangkan barang bukti dengan membuang pil dan narkoboy ke toilet serta merusak telepon seluler. Anak buah Sok-du kesulitan membuka pintu besi tanpa alat berat, tetapi Sok-du berhasil merusak pintu dengan tangannya dan merubuhkannya. Setelah menangkap para penjahat, Sok-du dan timnya mengumpulkan barang bukti dan menemukan bahwa narkoboy dijual melalui aplikasi khusus. Ketika mereka sedang memeriksa barang-barang, sebuah pesan masuk ke salah satu handphone yang menunjukkan pesanan narkoboy. Sok-du dan timnya bersembunyi lalu menangkap satu demi satu orang yang datang untuk mengambil pesanan. Setelah Sok-du dan satuan kriminalnya sukses menyelesaikan misi, malam harinya mereka berkumpul untuk makan malam. Sok-du lalu bertanya kepada anak buahnya tentang aplikasi yang digunakan kelompok narkoboy. Salah satu dari mereka menjawab bahwa pengembang aplikasi itu adalah Jo Sung Jae yang sudah masuk daftar orang dicari. Namun, mereka mendapatkan informasi terbaru bahwa Sung Jae telah mati di Filipina. Sok-du diberitahu bahwa hasil otopsi Sung Jae akan keluar besok pagi. Keesokan harinya, Sok-du dan Kim Man-jae mendatangi kantor forensik. Dokter forensik menjelaskan bahwa Sung Jae meninggal karena tusukan pisau di perut yang merobek jantungnya. Dokter juga menambahkan bahwa Sung Jae mengalami penurunan berat badan drastis dari 74 kilo menjadi 59 kilo, menunjukkan kondisi ekstrim sebelum kematiannya. Sok-du menyimpulkan bahwa ini bukan kasus kematian biasa. 59kg까지 줄었더라고요. 아닌가 의심됩니다. 위쪽에 있는 심장에 박혔어요. 단순 강도 살인이 아니네. Setelah keluar dari ruang otopsi, Sok-du dan Kim bertemu Ibu Sung Jae di lobi. Ibu Sung Jae bertanya apakah mereka polisi dan menjelaskan bahwa dia datang ke kantor polisi setelah tahu anaknya dicari. Ibu Sung Jae mengatakan bahwa sejak mendapatkan pekerjaan di Filipina, dia tidak pernah bisa menghubungi Sung Jae dan baru mendengar kabar setelah polisi mencarinya. Saat Ibu Sung Jae bertanya penyebab kematian anaknya, Sok-du tidak bisa menjawab karena mereka masih menyelidikinya. Sok-du lalu bertanya tentang nama perusahaan yang mempekerjakan Sung Jae di Filipina dan Ibu Sung Jae menjawab bahwa perusahaan itu bernama HP Trading Company. 회사 이름 아세요? 라고 했던 것 같은데. 그래서 알아보겠습니다.
Sementara itu, di tempat lain, seorang pria bernama Jang Dongchul sedang bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya untuk membahas rencana ekspansi bisnis kripto mereka. Halo. 이게 주식 상장만큼 힘들다던데. Ketika rekan-rekannya khawatir akan masa depan bisnis tersebut, Dongchul meyakinkan mereka bahwa dia akan mengurus semuanya. Jadi, Jang Dongchul adalah seorang ahli IT sekaligus CEO perusahaan yang bergerak di bidang koleksi koin seperti cryptocurrency dan Bitcoin. Ternyata, Dongchul juga adalah atasan dari Baek Changi, orang yang membunuh Sung Jae. Beralih ke Filipina, beberapa orang terlihat mengoperasikan komputer di sebuah bangunan penuh peralatan elektronik seperti server. Salah satu anak buah Baek Changi menghampirinya untuk memberikan laporan. 왜 배당이 그대로야? Dari laporan tersebut, Changi menyadari bahwa upahnya tidak pernah naik meskipun dia telah mendatangkan banyak anggota baru ke situs judai online milik Jang Dongchul. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Dongchul tampaknya tidak menepati janjinya kepada Changi. Saat Changi masih membaca laporan itu, seorang anak buah lainnya memberitahu bahwa lokasi server situs judai online lain telah ditemukan. Mendengar hal ini, Changi memerintahkan kedua anak buahnya untuk bersiap-siap berangkat ke lokasi tersebut. 새로 생긴 사이트 위치 파악됐습니다. Kembali ke Korea, Kim mendapatkan informasi dari Departemen Cyber dan memberitahu Sokdu bahwa distributor aplikasi transaksi narkoboy telah ditangkap. Ternyata Jo Sung Jae bukan bagian dari pihak yang mendistribusikan aplikasi tersebut. Aplikasi yang awalnya dibuat oleh Sung Jae saat kuliah untuk keperluan internal kampus telah dimodifikasi oleh orang lain untuk digunakan dalam transaksi narkoboy seperti yang ditemukan di salah satu handphone di TKP. Kim juga mencoba menghubungi perusahaan tempat Sung Jae bekerja di Filipina, tetapi nomor teleponnya tidak sesuai dan perusahaan itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. 조성재 회사를 제가 지금 파봤는데 그럼 거기 문 닫기 전에 빨리 가봐야 되는 거 아니야? 폐업 상태더라고요. Sokdu kemudian mencoba mencari informasi dari ibu Sung Jae, namun ketika Sokdu menghubunginya, dia mendapat kabar bahwa ibu Sung Jae telah meninggal. Sokdu dan anak buahnya segera mendatangi rumah pemakaman. Di sana seorang petugas memberikan sebuah kertas berisi pesan terakhir dari ibu Sung Jae untuk Sokdu. Dalam pesannya, ibu Sung Jae meminta Sokdu untuk menangkap dan menghukum orang yang telah membunuh putranya. 이거 유서 같은데요. Berpindah ke Filipina, Changi dan anak buahnya memasuki mobil dan berangkat menuju lokasi server kompetitor bisnis mereka. Dalam perjalanan, salah satu anak buah Changi memerintahkan tim di kantor server mereka untuk meretas situs judai online milik kompetitor. Saat kompetitor panik karena situs mereka down, Changi dan anak buahnya tiba di lokasi dan langsung menyerang serta menghancurkan kantor mereka dengan alat berat. 밀어. Kemudian mengkojorkan satu persatu orang di sana. Setelah menghabisi semua orang, Changi dan anak buahnya mengambil semua hard drive dari ruang server. Selesai dengan pekerjaannya, Changi menelpon Jang Dongchul dan memberitahu bahwa mereka berhasil mendapatkan 300.000 data anggota dari penyerangan hari ini. Dongchul lalu mengatakan bahwa jika Changi bisa mendapatkan 100.000 data lagi, maka upahnya akan dinaikkan sebesar 10%. Changi pun menyetujuinya. Di Korea, Sokdu dan anak buahnya mendatangi Departemen Kejahatan Cyber dan mendapatkan informasi dari seorang tenaga ahli bernama Jisoo. Jisoo menjelaskan bahwa saat di Filipina, Sung Jae membuat sebuah situs judai online. Namun ketika Jisoo mencoba mengakses dan mengunduh data dari domain situs tersebut, seseorang langsung memproteksi dan menghapus semua data sehingga Jisoo kesulitan menyelidikinya lebih lanjut. Sokdu kemudian menemui atasannya Jang Tae-so dan memintanya untuk membentuk satuan unit khusus untuk menyelidiki kasus ini. Meskipun sempat terjadi perdebatan, Jang akhirnya menyetujui pembentukan unit khusus tersebut. Jisoo dan Namsu dari Departemen Kejahatan Cyber bergabung dengan satuan unit kriminal Sokdu. Mereka bekerja sama untuk mengungkap siapa orang-orang di balik situs judai online tempat Sung Jae bekerja
bekerja selama di Filipina. Saat mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing, Namsu memberitahu Jisoo bahwa dia berhasil menemukan domain website mereka yang bernama Emperor Casino. Kim mencoba mengakses website tersebut, namun untuk mendaftar, calon pengguna baru harus mendapatkan persetujuan dan melakukan deposit terlebih dahulu. Sok-do menyadari situasi ini dan langsung mengajak atasannya Jang untuk mendatangi tempat yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Ketika Sok-do hendak berangkat, Jisoo meminta izin untuk ikut karena dia belum pernah melakukan tugas lapangan sejak bergabung dengan kepolisian. 백업 가도 됩니까? 야, 방검복 입히고 감사합니다. Setelah sampai di tempat tersebut, Sok-do, Jang, dan Jisoo bertemu dengan dua orang gangster yang sebelumnya pernah berurusan dengan Sok-do. Dari mereka berdua, Sok-do berhasil mendapatkan uang untuk melakukan deposit pendaftaran di website Emperor Casino. Sementara itu, di Filipina, Changi yang seharusnya mengirimkan uang ke Dongchul di Korea, diam-diam menyuruh anak buahnya untuk tidak mengirimkan uang dan memutuskan untuk berangkat sendiri ke Korea. Setelah Dongchul berulang kali mengingkari janjinya untuk menaikkan upah Changi. 마지막 한국 들어가자. Di kantor polisi, Sok-do dan yang lainnya khawatir karena penyelidikan mereka belum membuahkan hasil. Namsu mengatakan bahwa akan sangat membantu proses penyelidikan jika mereka memahami mekanisme kerja bisnis perjudian online. Mendengar hal itu, Jang meminta Sok-do untuk menghubungi para gangster yang mereka temui sebelumnya. Sok-do segera menelpon mereka dan dari mereka berdua, Sok-do mendapatkan informasi bahwa mereka mengenal seseorang yang dulunya memiliki bisnis perjudian online namun bangkrut. Orang tersebut ternyata adalah Jang Yiso yang juga pernah berurusan dengan Sok-do di masa lalu. 빼이 새끼야, 불법 주차야. Setelah bertemu dengan Yiso, Sok-do mengetahui bahwa Yiso kini terlibat dalam dunia mesin arkade di mana ia mencurangi mesin-mesin tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun, situasi Yiso menjadi rumit ketika Sok-do mengancam akan menghancurkan mobil Ferrari milik Yiso jika Yiso menolak pergi ke kantor polisi bersamanya. 너 똑바로 대답해, 혼나지 말고. Setelah tiba di kantor polisi, mereka bertanya pada Yiso tentang operasi bisnis perjudian online. Yiso menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha membeli software atau membuat website perjudian mereka sendiri, tetapi ada juga yang menculik programmer untuk menghemat biaya. Ketika Jisoo menunjukkan apakah Yiso mengetahui tentang website Emperor Casino, Yiso menceritakan bahwa website tersebut menginspirasinya untuk membangun model bisnis serupa karena pendapatan mereka yang mencapai $200.000 per hari. Yiso menjelaskan bahwa permainan live streaming adalah yang paling menguntungkan dalam bisnis perjudian online. 여기 알아? 행방송이 돈이 된다 이 말입니다. 안 하지, 새끼야, 형사인데. Jisoo kemudian bertanya di mana biasanya mereka mengoperasikan dan menyimpan servernya. Yiso menjawab bahwa Filipina adalah tempat yang ideal untuk itu. Namun, hanya dalam waktu 3 hari setelah servernya aktif, gudang server Yiso diserang oleh beberapa orang tak dikenal yang menghancurkan semua peralatan komputernya, menyebabkan Yiso jatuh bangkrut. Sok-do segera bertanya kepada Yiso tentang identitas orang-orang yang menyerangnya, namun Yiso tidak mengenal mereka. Meskipun begitu, Yiso mengetahui satu lokasi rumah judi yang mereka gunakan. Tanpa ragu, Sok-do meminta Yiso membawa mereka ke sana. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Yiso dan Jisoo menyamar sebagai sepasang kekasih dan berpura-pura menjadi pemain di tempat tersebut. 형사가 돼가지고. 야, 장희수 너 죽을래? Setelah menghabiskan semua uangnya, mereka masih belum mendapatkan informasi yang berguna untuk penyelidikan. Namun, ketika Yiso berpura-pura frustasi, seorang pengunjung mendekatinya dan menawarkan untuk bermain di tempat lain dengan taruhan dan limit yang lebih besar. Yiso pura-pura tidak tertarik agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Emperor Casino. Namun, karena kecerobohannya, Yiso tanpa sengaja membongkar operasi penyamaran mereka. Hal ini membuat agen penjualan Emperor Casino mencoba melarikan diri. 게임방이 있긴 한데. 아 형사 괜찮아? Sok-do dan anak buahnya yang sudah siaga di luar dengan mudah menangkapnya dan mendapatkan informasi berharga untuk penyelidikan mereka. 너 진짜 얘기 안 할래?
중국에서 사람 여러 명 죽이고 온 놈이야. 저 새끼 그냥 다 잘라버려. 형한테 얘기해. Dari agen tersebut, Sok-do mendapat informasi bahwa ada seseorang bernama Choi Yu-song yang mengkoordinir mereka untuk melakukan penjualan. Yu-song mengambil 70% dari keuntungan hasil kerja keras para agen di lapangan. Setelah dibujuk, agen penjualan itu akhirnya memberitahu Sok-do tentang keberadaan Choi Yu-song. 그 새끼 지금 어딨어? Keesokan harinya, Sok-do dan timnya berada di bandara untuk mencari Choi Yu-song yang rencananya akan tiba di Korea hari itu. Mereka diam-diam mengikuti Yu-song dari belakang hingga sampai di sebuah pabrik yang merupakan salah satu tempat usaha milik si Yu-song. Setelah Yu-song masuk ke dalam pabrik, Kim dan Jong-soo diminta oleh Sok-do untuk masuk dan menangkapnya. Namun, ketika Yu-song melihat polisi mencarinya dari kejauhan, ia berusaha melarikan diri. Setelah berlari cukup jauh, Yu-song tanpa sengaja masuk ke dalam mobil yang ia kira datang untuk menyelamatkannya. Tetapi sebenarnya Sok-do sudah menunggunya di dalam mobil tersebut. Mereka semua membawa Yu-song ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Chang-gi dan beberapa anak buah kepercayaannya yang telah tiba di Korea langsung mendatangi Dong-chul di villa pribadinya. Mereka meminta kenaikan upah yang belum dibayarkan dari beberapa pekerjaan terakhir mereka di Filipina. Namun, Dong-chul yang memiliki rencana besar dengan bisnis kriptonya menawarkan rencana yang lebih brilian dan menguntungkan kepada Chang-gi. Dia berencana untuk memanipulasi pasar kripto agar nilai koin kripto miliknya meroket dan bernilai tinggi di pasaran. Dong-chul juga menjanjikan kepada Chang-gi bahwa jika mereka berhasil mengintimidasi seorang reviewer kripto yang kerap menyusahkan mereka, Chang-gi akan mendapatkan semua keuntungan dari kasino serta kode admin untuk mengoperasikan bisnis judai mereka. Meskipun awalnya ragu, Chang-gi akhirnya setuju dan berharap Dong-chul kali ini benar-benar akan menepati janjinya. 동철아, 지분이랑 관리자 키까지 내가 싹 다 넘길게. Di kantor polisi, Sok-do dan timnya menemukan fakta bahwa pabrik yang mereka datangi pagi itu adalah tempat Choi Yu-song melakukan pencucian uang dengan cara mengekspor baju bekas sambil menyalurkan keuntungan dari kasino ke Korea. Namun, Jisoo menambahkan bahwa meskipun begitu, Yu-song hanyalah seorang penjudi dengan catatan kriminal biasa. Tidak ditemukan alat-alat atau server di pabriknya yang bisa menghubungkannya langsung dengan Emperor Casino. Setelah mendengar hal itu, Sok-do menghampiri Yu-song yang sedang diinterogasi oleh Kim dan memaksanya untuk memberikan informasi lebih lanjut. Namun, Yu-song tetap menolak untuk berbicara lebih jauh dan meminta untuk didatangkan pengacara karena khawatir akan keselamatannya jika ia memberitahukan semuanya kepada polisi. 말 못해요. 안 하잖아? 그럼 이 아저씨한테 주는 거야. 저 변호사 부르겠습니다. Di tempat lain, salah satu utusan Dong-chul yang bernama Ko Jae-hyuk diminta untuk menyuap seorang reviewer kripto dengan sebuah tiket lotre senilai $2 juta. 오, 우리 코인 적격 심사 마지막 기회라고. Tujuannya adalah agar reviewer tersebut meloloskan koin kripto milik Dong-chul ke pasaran. Namun, reviewer itu menolak tawaran tersebut. Chang-gi yang memantau dari kejauhan segera bertindak. Dia membuka pintu mobil mereka dan menghabisi Ko Jae-hyuk karena terlalu lama berdiskusi. Lila siapa sih? Kemudian, Chang-gi memberikan amplop berisi tiket lotre itu kembali kepada reviewer itu. Kali ini, reviewer itu menerima tawaran tersebut karena takut kepada Chang-gi. Chang-gi segera menelpon Dong-chul untuk memberitahunya bahwa Ko Jae-hyuk telah dibunuh. Dan Chang-gi akan membuang mayatnya di salah satu lokasi proyek milik Dong-chul. Namun, Dong-chul lebih khawatir dengan Yu-song yang saat ini ditangkap di kantor polisi. Dia telah mengirimkan pengacara terbaik untuk membantu Yu-song, tetapi khawatir Yu-song akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Setelah mendengar kabar tersebut, Chang-gi dan beberapa anak buahnya menuju ke kantor polisi tempat Yu-song ditahan. Begitu tiba di sana, Chang-gi mengalihkan perhatian polisi dengan membuat kekacauan dengan melakukan pemesanan makanan palsu. Hal ini membuat polisi kebingungan dan tidak memperhatikan Chang-gi yang berhasil menyelinap masuk. Di salah satu ruangan di mana Yu-song seharusnya bertemu dengan pengacaranya, Yu-song terkejut melihat Chang-gi tiba-tiba muncul.
Anjir, emang brutal nih orang, guys. Sigap, teliti, kojor. Dongchul tiba di lokasi untuk memeriksa Mayatko, utusannya yang dibunuh oleh Changi. Dia menyatakan bahwa Changi sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan meminta Kwon tidak pakai tol untuk membunuh Changi. Dongchul menjelaskan kepada Kwon bahwa Ko Jae-hyuk adalah yang mengelola keuangan Changi dari keuntungan kasino. Dongchul menginstruksikan Kwon untuk membuat pembunuhan Ko terlihat seolah-olah Ko mencuri uang Changi. Ketika polisi terlibat, Kwon harus bisa memojokkan Changi sebelum membunuhnya. 손으로 몰아가지고 우리가 먼저 창기 잡아가지고 제끼고. 알싸하다. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan mayat Ko di dalam sebuah kontainer di pelabuhan. Polisi melakukan otopsi dan dokter forensik menemukan bahwa luka tusukan pada Ko sama persis dengan luka pada Sung Jae. Kim dan Sok-do menyimpulkan bahwa kematian Ko kemungkinan besar berhubungan dengan kasus perjudian online yang sedang mereka selidiki. Kim juga mendapatkan informasi bahwa Ko adalah penasihat keuangan di beberapa perusahaan besar, tetapi masih belum bisa memastikan di perusahaan mana Ko terakhir bekerja sebelum mati. Di tempat lain, Changi dan salah satu anak buahnya, Cho Ji-hoon, sedang makan di sebuah restoran. Ketika melihat berita di televisi bahwa mayat Ko ditemukan di dalam kontainer milik Yong. Yong sering berhubungan dengan Changi, terutama saat mereka mengirimkan uang untuk Dongchul di Korea. Merasa dikhianati, Changi yang marah segera menelpon Dongchul. Namun, Dongchul berdalih bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman. Changi yang tidak percaya mengancam akan mendatangi Dongchul dimanapun dia berada. 나 바쁜데 무슨 일이야? 아니야, 내가 갈게. 씨발 무서워. Dongchul yang khawatir meminta Kwon untuk memperketat penjagaan di rumahnya dan memesan sebuah pistol sebagai langkah berjaga-jaga jika Changi benar-benar datang menyerangnya. 우리 경호 좀 들립시다. 총이요. 아 그리고 총 있나 총? Di kepolisian, Sok-do dan unit gabungannya berhasil mendapatkan informasi bahwa salah satu perusahaan yang mempercayakan asetnya kepada Ko Jae-hyuk adalah KM Holding. Malam itu, perusahaan tersebut mengadakan perayaan besar terkait keberhasilan mereka mendaftarkan koin kripto di bursa koin global. Sok-do dan Kim segera mendatangi hotel tempat pertemuan itu berlangsung untuk mencari tahu lebih lanjut tentang orang-orang di balik KM Holding. Ketika mereka hendak naik ke lantai 20 dari lantai dasar, lift berhenti di lobi dan Changi, Cho Ji-hoon, serta Jason masuk. 여기 있어. 네. Melihat Sok-do dan Kim, Changi dengan sengaja menekan tombol lantai 19 agar tidak terlihat mencurigakan. Di dalam lift, mereka saling memperhatikan dan curiga. Setelah Changi keluar di lantai 18, Sok-do memutuskan untuk membuntuti mereka. Namun, setelah keluar dari lift, Changi dan Ji-hoon tiba-tiba menghilang. Sok-do dan Kim berpencar untuk mencari mereka. Di salah satu toilet, Sok-do diserang oleh Ji-hoon, sementara Kim bertemu dengan Changi di toilet lain. Sok-do berhasil mengalahkan Ji-hoon, tetapi Jason tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Saat Changi hendak membunuh Kim, seorang pegawai kebersihan masuk dan melihat Changi lagi membawa pisau. Pegawai itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi Changi menangkapnya dan menggunakannya sebagai sandera untuk menghentikan Sok-do. Sok-do terpaksa berhenti dan memohon kepada Changi untuk tidak melukai pegawai kebersihan itu. Namun, inilah yang dilakukan Changi. 놔줘. 어? 야야 하지마 하지마. 뭐 하는 거야? 야 안 돼! 야 씨발! Menggoblok. Sok-do menekan leher pegawai kebersihan itu untuk mencegah pendarahan. Jason yang ditinggalkan oleh Changi di toilet ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan di kantor polisi. Jong-soo terus
terus menginterogasi Jason, tetapi Jason tetap diam dan tidak mau mengungkapkan apapun. Kesal, Sok-do memasangkan helm pada Jason dan membogem kepalanya berulang kali hingga ia pingsan. 입이 무겁다며. 좋습니다. Beberapa waktu kemudian, Sok-do bertanya kepada Jong-soo tentang kondisi Kim dan pegawai kebersihan toilet yang berada di rumah sakit. Jong-soo mengatakan bahwa Kim tidak terluka serius dan sedang dalam perjalanan kembali ke kantor. Sementara pegawai kebersihan itu selamat dan sedang dalam perawatan intensif di rumah sakit. Jisoo melaporkan sebuah fakta menarik bahwa Chang-gi dan Cho Ji-hoon adalah mantan tentara dari unit pasukan khusus yang dipecat karena menyebabkan kematian banyak warga sipil. Nam-soo menambahkan bahwa pemecatan mereka bertepatan dengan peluncuran bisnis Emperor Casino. Jong-soo menyimpulkan bahwa Chang-gi dan anak buahnya mungkin membunuh Sung-jae di Filipina karena dia menolak bekerja untuk mereka, serta membunuh Choi Yu-song di kantor polisi karena khawatir Yu-song akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. Atasan mereka, Jang, menyadari bahwa Chang-gi dan anak buahnya datang ke hotel malam itu untuk mencari Dong-chul. Jang yakin bahwa Dong-chul adalah otak di balik semua kejahatan ini, tetapi karena belum ada bukti langsung yang mengarah kepadanya, polisi masih belum bisa bertindak. 형이 장 대표 만나러 갔던 게 확실해. 아직 장 대표랑 관련됐다는 증거가 없습니다. Saat mereka semua sedang memikirkan rencana selanjutnya, Sok-do dan Jang dipanggil untuk menghadap wakil kepala polisi Seoul. Wakil kepala polisi bertanya, mengapa kasus ini belum juga selesai? Jang menjawab bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk yang jelas, tetapi masih mencari satu bukti kuat untuk menjebloskan Dong-chul ke penjara. Namun, atasan mereka menilai penanganan kasus ini sudah terlalu lama dan belum memberikan hasil, sehingga memutuskan untuk membubarkan unit gabungan mereka dan melimpahkan kasusnya ke departemen lain. 나가. 뭐 내가 지금 마무리를 나가. Sok-do yang kesal malam itu pergi sendiri ke restoran tempat dia biasa makan malam dengan anak buahnya. Di sana Sok-do melihat kembali pesan dari ibu Sung-jae yang memintanya untuk menghukum orang-orang yang telah membunuh putranya. Tidak lama kemudian, Jang dan anak buah lainnya datang untuk menemani Sok-do dan makan bersama. Dalam perjalanan pulang, Kim menyarankan kepada Sok-do agar mereka melakukan penyelidikan ini sendirian saja. Tiba-tiba mereka melihat keributan di mana banyak gangster memukuli pemilik toko. Sok-do yang kesal melampiaskan amarahnya dengan memukul para gangster secara brutal hingga terpaksa dihentikan oleh anak buahnya agar tidak membunuh mereka. Sesampainya di kantor polisi, Sok-do membersihkan tangannya yang terluka dengan tisu di mejanya. Saat itu, ia teringat perkataan Yiso, pemilik mesin arkade, bahwa bisnis yang dilakukan oleh Emperor Casino adalah bentuk monopoli untuk menjadi satu-satunya website judai online di dunia. Sementara itu, di bila pribadinya, Dong-chul memerintahkan Kwon untuk membawa Chang-gi ke hadapannya untuk dieksekusi sebelum Chang-gi lebih dulu membunuh mereka. Kwon pun menuju ke tempat Chang-gi dan Ji-hoon tinggal. Namun, Chang-gi dan Ji-hoon malah membantai semua pasukan Kwon. 도망간 줄 알았네. Setelah melukai dan memojokkan Kwon, Chang-gi menawarkan kesepakatan untuk bekerja sama. Chang-gi berjanji akan berbagi kekuasaan dengan semua anak buahnya dan orang-orang yang loyal jika ia berkuasa. Kwon pun setuju tanpa keraguan. Di kantor polisi, Sok-do memohon kepada Jang agar diizinkan melanjutkan penyelidikan mereka. Ketika Jang menolak, Sok-do menerobos masuk ke ruang wakil kepala polisi yang sedang mengadakan pertemuan penting dengan para petinggi kepolisian. Sok-do berlutut di hadapan mereka dan memohon izin untuk menuntaskan kasus ini karena ia telah berjanji kepada salah satu orang tua korban untuk mencari pembunuh anaknya. 이 사건 제가 하겠습니다. 피해자 어머니하고 약속을 했습니다. 대가리 수만 3자리예요, 3자리. 그래도 안 돼.
책임지고 다 잡는다고. Melihat kegigihan Sokdu, kepala kepolisian Seoul meminta atasannya untuk mengizinkan Sokdu menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya, atasan Sokdu dan Jang pun memberikan izin. 뭐 하는 것이 생각보다 늦어질 수 있는 거야. 야, 기획서 올려. 감사합니다. 변했어. Sokdu dan Jang kemudian mengumpulkan tim mereka. Jang mengatakan bahwa mereka akan menyerang Emperor Casino dan menyita semua barang bukti untuk membuktikan bahwa Dong Chul adalah otak di balik semua kejahatan ini. Rencananya adalah membuat situs judi online yang berpura-pura menjadi kompetitor Emperor Casino. Sehingga ketika mereka menyerang lokasi server, polisi bisa langsung menangkap semua orang yang terlibat. Ketika Jisoo bertanya apakah mereka akan menyiapkan rencana ini sendirian, Sokdu menjawab bahwa mereka membutuhkan seorang ahli yang berpengalaman, yaitu Yiso. Sokdu mencoba membujuk Yiso untuk bekerja sama dengan kepolisian demi menangkap sindikat judi online terbesar di Korea, sekaligus membalas dendam kepada orang yang pernah menghancurkan bisnis Yiso. Yiso awalnya ragu, tetapi kemudian setuju setelah Sokdu memberikan rencana polisi kepadanya. Sokdu menjelaskan bahwa kepolisian memberikan rencana khusus kepada tenaga ahli dari luar sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama mereka, yang kemungkinan mereka diperlakukan layaknya seorang polisi. Selain itu, Sokdu berjanji akan menghapus beberapa catatan kejahatan Yiso di masa lalu jika ia setuju untuk membantu. Tergoda dengan janji-janji tersebut, Yiso setuju untuk membantu Sokdu. 받아봐. 찬한테만 주는 배지야. 이것도 사람을 뽑는 거야. 그래서 만들어줬구만. 갖고 와. 당장이야. 갖고 와. 운전하셔가 참. 보자 마영. 가자. Yiso membantu kepolisian mempersiapkan ruang kantor mereka sebagai ruang server untuk memonitor website judi online milik mereka sendiri. Dia juga ditugaskan ke Filipina untuk membangun kasino agar terlihat seperti bisnis perjudian online pada umumnya. 장현사 가자. What is dark army? 아, 씨발 해보자. 알겠습니다. 조심해요. Jongsu, Kim, dan Yiso mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi ruang permainan seperti Emperor Casino. Sementara itu, Jang dan Sokdu mengawasi operasi mereka di Filipina dari ruang monitoring di kantor kepolisian Seoul. Di tempat lain, Dong Chul datang untuk melihat Changgi yang ditangkap oleh Kwon. Dong Chul merasa senang karena Changgi akhirnya tidak bisa berbuat onar lagi. Namun, ketika Dong Chul masuk ke sebuah ruangan, dia melihat Changgi tidak diborgol. Dong Chul pun langsung menodongkan senjata kepada Changgi. Changgi menanyakan kode admin website kepada Dong Chul. Dong Chul yang memberitahunya dengan yakin karena percaya Changgi tidak bisa menggunakannya. Tapi ketika Dong Chul menarik pelatuk senjatanya, dan dia menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Kwon dan Changgi. Meskipun Dong Chul mengatakan bahwa Changgi tidak akan pernah bisa mengakses kode admin, Changgi ternyata sudah tahu bahwa untuk memverifikasi kode admin, dia membutuhkan sidik jari Dong Chul. Dengan cepat, Kwon yang melihat Changgi keluar dari ruangan, kemudian masuk dan membunuh Dong Chul dengan tangannya sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, Changgi mendapat laporan dari Ji-hoon bahwa sebuah website kasino baru muncul dan aktif di Filipina. Changgi memerintahkan Ji-hoon untuk menyuruh anak buah mereka di sana menghancurkan lokasi server baru itu. Setelah itu, Changgi dan Ji-hoon pergi ke villa pribadi Dong Chul karena mereka sudah mendapatkan kode adminnya. Sementara itu, di gudang Filipina, tim kepolisian bersiap-siap untuk menyergap orang-orang yang akan datang menyerang tempat mereka. 치러 올 거야. 준비해. It's time to move on. Let's go. Setelah situs kasino kepolisian mulai diretas oleh anak buah Changgi, dengan bantuan kepolisian Filipina, mereka berhasil menangkap semua anak buah Changgi yang datang ke gudang itu. 진짜 가슴 어딨어? 어?
Dari salah satu anak buah kepercayaan Changi, Kim berhasil mendapatkan lokasi server Emperor Casino dan segera memberitahukannya kepada kantor kepolisian Seoul. Sok-du dan anggota kepolisian lainnya segera bergerak menuju villa pribadi Dong-chul di Korea. Namun, Changi dan Ji-hoon sudah terlebih dulu sampai di Villa Dong-chul. Mereka membuka brankas dan mengambil hard drive yang berisi data-data anggota situs perjudian online mereka. Tidak lama kemudian, Kwon dan anak buahnya juga tiba di sana. Changi berkata kepada Kwon bahwa dia hanya akan mengambil hard drive, sementara Kwon bisa mengambil semua tumpukan uang di dalam brankas. Mereka berdua sepakat dan Changi serta Ji-hoon segera meninggalkan villa itu. 서로 갈 길 가자. Kembali ke Filipina, Kim Jong-soo dan Yi-so berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan razia langsung terhadap lokasi server Emperor Casino. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang dan Nam-soo segera meretas isi server. Namun, saat Nam-soo hendak mematikan jaringan website Emperor Casino, mereka menemukan bahwa seseorang telah mengubah kode admin dan mencoba memindahkan data ke lokasi lain. Nam-soo segera menyelidiki dan menemukan bahwa semua data telah dipindahkan ke kantor KM Holdings di Korea, yang ternyata dimiliki oleh Dong-chul. Setelah mendapatkan informasi ini, Jang segera memberitahu Sok-du bahwa kepolisian telah mendapatkan bukti kuat mengenai keterlibatan Dong-chul dalam kasus ini. Namun, Jang juga memperingatkan bahwa Changi sedang berusaha memindahkan data dari server mereka di Korea ke tempat lain lagi. 창기가 서버를 확보하려는 것 같아요. Sementara itu, Kwon dan anak buahnya sibuk mengumpulkan uang dari brankas milik Dong-chul ketika tiba-tiba mereka disergap oleh Sok-du dan polisi Seoul menggagalkan upaya mereka untuk melarikan diri dengan uang tersebut. Kwon yang berusaha melawan Sok-du akhirnya menyerah dan memberitahu segalanya kepada Sok-du. 강동철 어딨어? 저기 있습니다. Dari Kwon, Sok-du mendapatkan informasi bahwa Changi dan Ji-hoon sedang menuju bandara untuk melarikan diri. Sok-du meminta Jang dan Jisoo untuk mencari tahu tujuan mereka. Meskipun mereka menggunakan paspor palsu, Jisoo menginformasikan bahwa dia bisa melacak Changi menggunakan data biometriknya dan mensinkronisasikannya dengan kamera CCTV bandara. Setelah bekerja sama dengan pihak kepolisian bandara, Jang akhirnya menemukan kecocokan data dan langsung memberitahu Sok-du bahwa Changi akan terbang ke Manila dalam 10 menit dengan penerbangan dari Bandara Internasional Incheon. 출발 10분밖에 안 남았습니다. 알았어. 왼쪽으로 모시겠습니다. Setibanya di bandara, Sok-du segera mencari pesawat yang ditumpangi oleh Changi. Dengan bantuan pihak bandara, Sok-du memberitahu awak kabin bahwa seorang polisi akan melakukan penangkapan darurat terhadap salah satu penumpang. 영장 발부되어 잠시 에어브리지 연결합니다. 경찰이시죠? 네, 미안합니다. Begitu masuk ke pesawat, Sok-du meminta semua penumpang keluar, menyisakan Changi dan Ji-hoon di dalam. Di dalam pesawat, Sok-du menghadapi Changi dan Ji-hoon. Di sini, Changi tetap so cool karena belum pernah berhadapan langsung dengan Sok-du sebelumnya. Dan pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan ini, setangan beton mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga pada akhirnya Changi dibuat tidak walakaya. Di Filipina,
operasi gabungan kedua polisi berhasil mengamankan semua orang di lokasi razia malam itu. Di Korea, kepolisian menemukan jasad Dong Chul di salah satu lokasi proyek miliknya. Namun, di bandara, Jang dan anggota kepolisian Seoul diminta bertanggung jawab oleh maskapai karena kabin pesawat kelas eksekutif rusak akibat pertarungan Sok-du dan Chang-gi. Sok-du lebih memilih ngaleos pergi ke rumah sakit daripada menghadapi konsekuensi bersama Jang dan pihak maskapai penerbangan. 승인자분이 누구시죠? 예, 접니다. 그런데 비행기 퍼스트 클래스 파손 정도가 너무 심해서 Keesokan harinya, Sok-du dan anggota lainnya pergi ke makam ibunya Sung Jae. Sok-du berbicara di depan makamnya, menyatakan bahwa ia telah berhasil menepati janjinya. Namun, tidak lama setelah itu, Sok-du menerima telepon dari Yiso yang menceritakan bahwa dia ditangkap di jalan karena menunjukkan lencana polisi saat diminta menunjukkan surat-surat karena melanggar lampu merah. Yiso kemudian ditangkap karena polisi menilai bahwa dia mencoba mengelabui mereka dengan menggunakan lencana palsu yang diberikan oleh Sok-du. Sok-du hanya bisa tersenyum dan tertawa. 우리 같은 식구야. 경찰 4층으로 현장 체포하겠습니다. 내리세요. 내리세요. 미국 식품의약국이고요. 네가 날 가지고 놀아? Tamat? Nah, oke guys, gimana tuh ceritanya? Ya, seru kan? Cerita ini ya menyoroti pentingnya keadilan dan penegakan hukum dalam menangani kejahatan, terutama dalam konteks kejahatan daring seperti perjudian online dan perdagangan narkoba. Sok-du dan timnya menunjukkan ketekunan mereka untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan hukum meskipun menghadapi berbagai rintangan. Nah, guys, mungkin ya itu saja yang dapat Mimin sampaikan. Buat yang baru gabung jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.